Perang Israel dan Iran meledak. Petani jangan pusing, ambil tindakan. Ini adalah cuplikan video tentang perang antara Iran dan Zionis dikutip dari salah satu channel YouTube. Kita sama-sama ketahui bahwa saat ini sedang terjadi perang bergejolak antara Iran dan juga Israel. Namun kita sebagai petani jangan pernah terbawa dengan situasi apapun. Kita terus berjuang, berbuat, dan terus menanam untuk menghasilkan panen yang insya Allah melimpah. Ini adalah bedengan bekas penanaman cabai yang kemarin, dan sekarang kita lakukan pengolahan kembali untuk kita tanam ulang. Namun prosesnya tanpa merusak bedengan yang ada, justru bedengan yang ada kita olah untuk menjadi bedengan kembali. Nah, seperti apa tahapannya? Nah, ini adalah proses penaburan sekam padi yang kita taburkan pada bedengan kita. Nah, kemudian berikutnya coba kita lihat lagi proses penaburan serbuk atau ampas kopi, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah serbuk kopi atau ampas kopi. Nah, kebetulan kita untuk ampas kopi ini melimpah ya, karena banyak di warung-warung. Kebetulan kita di Aceh itu kan dikenal dengan 1001 warung kopi namanya. Jadi serbuk kopi ini bisa dikatakan melimpah. Nah, memang dia secara unsur haranya tidak ada karena dia sifatnya karbon. Tetapi fungsi dari serbuk kopi ini, pertama kita juga memerlukan porositas tanah seperti halnya sekam. Yang kedua, karena sifatnya netral, jadi dia bisa bersifat membantu meminimalisir keasaman tanah. Jadi mirip-mirip dengan asam humat lah kira-kira. Nah, juga bisa mengurangi atau sedikit tidak membantu efisiensi penggunaan dolomit, teman-teman. Nah, kemudian setelah ini kita taburkan dolomit. Nah, seperti yang kita lihat berikut ini. Nah, dari sisi teksturnya saja sudah terlihat bagus sekali. Nampak dia gembur, kemudian poros dan lembut, teman-teman. Jadi kita perlu juga kelembutan untuk bedengan. Nah, sekarang sudah selesai penaburan dolomit dan juga ampas atau serbuk kopi tadi. Berikutnya kita masuk pada tahapan penggemburan pencampuran dari bahan-bahan tersebut. Nah, kenapa tahapannya bisa seperti ini? Karena pengerjaannya ini dilakukan secara manual, tidak menggunakan alat. Maklumlah, kita kan masih pemula, kemudian juga di kampung. Jadi begitulah kira-kira, yang jelas seperti inilah tahapannya, teman-teman. Nah, setelah itu nanti ini kita praktekkan aja langsung untuk tahapan selanjutnya, yaitu penutupan kembali, karena kita finishing. Kita lakukan finishing. Nah, seperti ini proses finishingnya. Nah, kemudian ini hanya sekedar sampel, teman-teman. Berikutnya adalah finishing dari pengolahan kembali bedengan janda kita ini. Nah,
setelah tadi selesai semua proses itu, kita lakukan finishing, penutupan. Kita tutup kembali dari tanah-tanah di samping. Nah, kemudian dari itu sambil kita merapikan bedengan kita. Nah, selesai kita tutup kembali. Ini nanti di atasnya kita pasang tali. Di samping bedengan kita pasang tali agar bedengannya bisa terbentuk lurus dan rapi. Nah, selain itu, kenapa ini kita lakukan penutupan kembali? Karena pada saat kita melakukan penanaman nanti, ini kan kita lakukan lubang, kita buat lubang kira-kira sedalam 5 atau 8 cm. Maka secara otomatis nanti bahan-bahan yang sudah kita aduk ini, kita campur ini, dia akan bertemu dengan akar tanaman atau cabai yang kita tanam. Sedangkan yang tanah di atas ini dia akan menjadi tanah bagian dari permukaan. Nah, begitu teman-teman. Karena kalau kita tidak kita lakukan penutupan, secara otomatis kita langsung akar tanaman nanti akan jumpa dengan tanah dasar di bawah yang belum diberikan campuran itu tadi. Nah, gitu. Maka kita analisis, kita letakkan kembali finishing tanah di atasnya. Nah, setelah itu nanti, setelah selesai, baru kemudian kita tunggu dia disiram hujan. Setelah disiram hujan nanti, baru kemudian kita spray, kita siram juga di atasnya dengan menggunakan pupuk urea. Jadi satu bedengan panjang 25 meter ini kita kasih ureanya 1 kilo dengan menggunakan tangki semprot spray 16 liter. Bisa kita bagi dua kali siram, tergantung kebutuhan air dari bedengan kita. Kalau terlalu kering, kita perbanyak air, 2 tangki atau lebih. Nah, tapi kalau misalnya setelah disiram hujan, mungkin 1 tangki saja sudah cukup. Nah, setelah itu baru kita pasang mulsa seperti di sana. Nah, setelah dipasang mulsa, kita tunggu dulu agak-agak 20 hari atau 1 bulan sambil kita menunggu bibit kita nanti kita semai. Nah, sehingga secara otomatis fungsi dari bedengan ini yang pertama porosnya dapat, yang kedua suburnya itu ketemu. Jadi karena fungsi dari bedengan ini syaratnya pertama poros, kedua subur. Jadi kalau poros saja yang kita kejar, suburnya juga tidak dapat, nah nanti kurang maksimal teman-teman. Oke, kalau kemudian nanti kita masukkan lagi tahapan selanjutnya waktu penyiraman, kita masukkan, karena ini belum tahapan, nanti videonya saya tambahkan lagi, saya sambung lagi. Nah, ini karena ini sudah siap finishing, tapi karena belum ada hujan, kita tunggu dulu biar disiram hujan dulu. Nah, kalau teman-teman bisa mengirim hujan kemari, alhamdulillah. Nah, oke, nanti hujan duit. Oke, nanti saya tambahkan lagi tahapan selanjutnya.